Tapi sebelum saya presentasi dengan Bu Ani, sebelum kita memulai ice breaking dulu mungkin bagus, karena ini kan suasananya siang toh, mungkin mengantuk nih atau ada yang butuh refresh otaknya. Tapi semua berdiri, minta tolong. Yang video itu. Dua. Kalau tiga tepuk tiga. Kalau sore tepuk tiga. Kalau malam tidak. Oke. Jadi kalau saya bilang 1, 2, 3, malam 2, 3. Andekan pagi Jamin bilang 1, siang 2, sore 3, malam 3. Oke, pagi, siang, malam. Masih belum. Tetapi ice breaking ini melatih konsentrasi, melainkan ini sudah butuh refresh otaknya. Oke, ulang lagi 1, 2, pagi, siang, malam. Oke, ulang lagi, pagi, malam. Oke, siang, sore, malam, pagi, siang, Oke, tunggu dulu. Nah, di sini ada judul kami hari ini, yaitu diseminasi atau berbagi praktika yang sudah kami pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah. Kami akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Oke. Sebelum masuk materi, pertanyaan pemantik dulu. Budaya positif. Tapi minta tolong, sempat sudah ada yang pernah mendengar istilah budaya positif, atau sudah ada yang pernah mengerjakan di PMM-nya masing-masing mengenai modul budaya positif. Tapi bisa minta tolong berbagi pengalaman, atau ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud budaya positif sebelum kita masuk. Tapi Ibu ada yang bisa menjelaskan mengenai budaya positif? Iya, Ibu apa lagi? Budaya positif ada apa di Soekarno? Iya, memberi salam. Nah, itu yang 5S. Senyum, salam, sapa, dan santun. Oke, terima kasih. Pasti semua sudah menerapkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif. Tapi untuk
sini ada 7 materi yang akan kami bawakan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Di ini semua ibu ada di PMMK semua. Mungkin sudah ada beberapa yang sudah membuka-buka atau bahkan sudah ada yang memiliki sertifikat salah satu dari ini materi ini. Ada modulnya semua di PMMK. Oke, untuk poin pertama perubahan paradigma belajar saya berikan kepada Ibu Mas Riani dari PK Kota Ahmad Rogari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mas Riani. Saya dari TK Paul Rahmat Rogari. Saya di sini merupakan salah satu calon guru bergerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Pada materi pertama yaitu budaya politik. Poin pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga pada peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini profil pelajar Pancasila itu terbagi atas 6. Ada 6 poin. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Di sini disiplin positif adalah pembiasaan atau hal-hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik. Salah satunya kebutuhan dasar manusia terbagi atas 5. Yang pertama, bertahan hidup.
yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Dalam bertahan hidup kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima atau dipedulikan, dapat berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan berarti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kesenangan di sini yang dimaksud yaitu kesenangan saat bermain, humor, antusias dan tertawa. Baik, saya kembalikan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini yang pertama motivasi berlaku manusia yaitu hukuman. Hukuman itu artinya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya di sini toh ada menantang, misalnya kayak pukul temannya, terus kita suruh berdiri di luar sampai jam pulang sekolah. Nah itu hukuman psikis namanya toh, hukuman fisik di situ. Tapi kalau di TK mungkin tidak mungkin kita seperti itu. Ini kalau hukuman rata-rata tidak ada nilainya kalau di PAUD. Kemudian di sini yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu artinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Tiga, sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya di sini ada misalnya anak atau dua orang misalnya si Dino sama si Adi. Nah ini Dino pinjam di pulpennya si Adi, pinjam pensilnya. Toh kalau di TK kan masih pensil, pinjam pensilnya. Terus ini si Dino tidak sengaja nampatin pensilnya, toh. Nah terus ini si Adi tadi menangis bilang pakai pensilnya toh. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru mendatangi murid, kenapa kita Adi menangis? Itu ibu si Dino pinjam pensilku tak pernah pakai. Nah kita juga ajak ini si Dino, kenapa dipakai pensilnya? Bilang tidak kusengaja ibu. Nah terus jadi bagaimana ini anak berdua ditanya nih si Dino dengan si Adi. Misalnya tuh si Adi, jadi bagaimana ini kalau begini harus mungkin diganti dengan. Nah ini artinya
konsekuensinya toh, ini konsekuensinya si Dino karena sudah mematahkan pensilnya si Adi, dia harus mengganti juga. Nah seperti itu. Nah, sama halnya juga kalau ada makanan yang ditumpahkan di meja, di bangkunya, ceritanya di mejanya. Nah tumpahkan toh, konsekuensinya dia harus membersihkan. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini sebentar ada penjelasan tersendirinya di sini. Cara menangani berbagai permasalahan siswa di sekolah dengan melakukan segitiga institusi istilahnya. Nanti sebentar dijelaskan lebih lanjut ini. Lanjut. Oke, ini. Yang kelima, posisi kontrol guru. Ini pembahasannya paling banyak karena ini bagaimana nih kita sebagai guru di sekolah semuanya memiliki ini 5 posisi kontrol guru, 2 posisi negatif, 3 posisi positif. Nah, posisi negatif di sini yaitu penghukum. Tapi kayaknya kalau kita di TK itu insya Allah tidak ada yang termasuk kontrol penghukum. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau yang ini banyak mungkin, bahkan mungkin sering. Nah, ini yang posisi positifnya teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Selanjutnya. Nah, ini contoh dari posisi kontrol penghukum. Misalnya, nada suara kita tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghati. Misalnya, ih kamu itu kenapa pakai sepatu warna coklat dan disuruh bilang warna hitam, harus warna hitam. Nah itu. Nah, kemudian di sini ini contoh tuh, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Mungkin di sini ada yang sering terlambat sih, termasuk yang bicara. Oke, yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah di sini contohnya seperti nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak tapi kelihatan lesu toh. Nah, seperti ini misalnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Misalnya tuh kayak di sekolah tuh ada anak tidak mendengar di penjelasan tak. Terus kita bilang, ih kenapa itu kamu dari tadi menjelaskan tidak mengerti, berapa kali pulang-pulang tidak mengerti. Nah seperti itu mungkin dari kamu kata. Oke, selanjutnya. Nah di sini posisi kontrol positifnya guru sebagai teman, nada suaranya ramah,
Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa kita mengajak anak itu berbicara, tapi nada suara tak bercanda, tapi tetap berisi pesan-pesan yang disampaikan, tapi dengan nada suara yang halus. Oke, selanjutnya posisi pemantau. Pemantau di sini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya di sini tuh ada percakapan antara bapak guru dengan si adik. Di sini misalnya gurunya mengatakan, adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Terus gurunya bilang, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Artinya di sini pemantau sama halnya tadi misalnya ada siswa atau datang ke sekolah pakai sendal nih, padahal aturannya di sekolah kan harus pakai sepatu. Terus tuh bilang tapi kan di sini posisinya sebagai pemantau, tiba-tiba kita lihat itu si ini pakai sendal pergi sekolah. Ditanya dia tanya ke mata, bisa tahu itu nak aturannya kalau sekolah? Oh iya bu, saya tahu ibu. Apa paling nak tidak boleh dipakai sendal untuk sekolah, tapi kenapa nak masih pakai sendal kifayah? Atau seperti itu. Itu posisinya pemantau. Selanjutnya posisi manajer. Manajer di sini kayak pemimpin begitu. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Misalnya di sini percakapannya, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adik mengatakan, tahu pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Terus si anak menjawab, saya bisa menanyakan teman saya pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Di sini artinya ini pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bercanda guru menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya masalah. Misalnya di sini kita kaitkan ke di TK atau biasanya kan ada siswa misalnya dikasih LKPD kayak menggambar atau mewarnai. Biasa itu tuh capek sekali nih ibu, banyak sekali capek ibu. Nah ini ada nih temannya yang sudah istirahat karena selesai nih,
Nah dia bermimpi tapi tak lihat di tengahnya. Ibunda tenang istirahat di mama juga tapi dia belum selesai. Nah kita di situ menempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Nah tidak tahu itu si anak mengatakan tahu itu nak selesai itu tugas tak perlu bisa istirahat. Bilang ibu tahu kita di mama juga istirahat. Nah tapi kan kita di sini sebagai posisi manajer kita mengatakan pada si anak oke baik nak kalau mama istirahat tapi harus itu selesaikan itu jadi PR harus diselesaikan di rumah besok bawa ke sini dalam keadaan selesai. Nah seperti itu. Jadi istilahnya posisi manajer itu memberikan semacam jalan keluar kepada si anak, tapi tidak mengancam, tetap dalam keadaan tulus, ya seperti itu. Oke, di sini pemukul berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas itu yang contohnya tadi pemukul yang biasa bilang angkat kakinya berdiri. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya kesekian kali ibu sudah katakan kamu sudah senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Selanjutnya teman di sini ayo dong kamu kerjakan tugasnya nanti kalau sudah selesai kita main games. Seperti itu. Oke pemantau kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kemudian manajer apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Di sini untuk mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan keras sebentar dijelaskan ada poin tertentu. Selanjutnya ada jadikan jalan di semua itu maka sorot yang menjawab kamera merah supaya terlihat dibilang ada orang peserta di sini enggak di sini enggak kita apa ada enak kalau jauh kita rendeng jawab pak kita lagi video kita memang jawab lagi zoom maka stick note habis bersamaan sebentar ngomong supaya tidak ada yang contek-contek bilang ini saya masih ada Oke, di sini. Aduh, masa saya mau ke situ. Dan kita tekan biar boleh. Biar nih video kembali saya tuh mau ke situ. Ini mau. Itu yang jangan percaya karena jawabannya Oke, tadi kan sudah dijelaskan 5 posisi kontrol bukan gitu. Posisi kontrol tanya ada berapa? Ada 5. Yang pertama, yang posisi negatifnya dulu.
posisi kontrol negatif, ada posisi kontrol positif. Semua ini ada di pemerintah. Kemarin itu ada yang mengerjakan PMK-nya dapat ini 5 posisi kontrol. Nggak tahu ibu Bondi supaya kayak ini ambil modulnya yang di PMK-nya sampai dapat 100%. Tapi 5 posisi kontrol dulu tadi, yang negatif ada positif. Posisi kontrol negatifnya yaitu penghukum. Posisi kontrol penghukum yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman-teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima alhamdulillah masih ingat semua. Oke. Kemudian di sini tadi kan sudah ada beberapa contoh. Tadi sudah ada beberapa contoh yang mana yang masuk posisi penghukum, yang mana teman, pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, tapi di sini posisi kontrol apakah aku? Di sini si ibu mengatakan, si gurunya ini mengatakan toh, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apakah itu? Ibu tadi di posisi penghukum. Gue jelaskan kembali. Posisi penghukumnya itu satu arah bersifat fisik. Posisi apa? Oke, kita lihat. Iya. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Oke. Kita semua. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Merasa bersalah. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Bukan. Manajer itu selalu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memberikan memberikan solusi. Oke, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Oke, kita lihat. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Tunggu dulu. Kamu terlambat 5
15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kamu terlambat 15 menit. Apa sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan? Oke, benar. Itu pemantau itu intinya kayak semacam teliti gitu, teliti di peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Misalnya tuh peraturan tak datang jam 8, dia datang jam 8 lewat min. Peraturan tak sepatu harus warna hitam, dia datang warna coklat. Nah itu teliti, perlu dipantau itu anak. Nah, oke. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah di sini ini keyakinan kelas. Sering kita buat, tapi biasanya itu kita kalau di TK diistilahkan dengan aturan main, diistilahkan biasa aturan main, tapi sekarang istilahnya itu yang diyakini bersama murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas, ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah ini keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas artinya berlaku di kelas masing-masing. Misalnya kalau di TK kan ada kelas A, ada kelas B. Kalau keyakinan sekolah sama artinya dengan peraturan sekolah, berlaku umum untuk satu sekolah. Tapi ini kan ruang lingkupnya lebih kecil, keyakinan kelas berlaku di kelas tersendiri. Terus sebenarnya ini tampilan video ini, di sini saya membahas tentang keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas A. Video ini ada video lengkapnya. Itu nih. Oke. Keyakinan kelas. Oke, coba anggaplah kita di sini kelas kelompok A atau kelompok A lah. Kelompok A atau D? Kelompok A. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Anggaplah ibu saya sebagai gurunya, tapi kita semua anak didiknya toh. Nah di sini saya bertanya, anggaplah kita hari ini akan bahas itu tadi mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini itu kata-katanya harus bersifat positif. Artinya itu positif, tidak mengandung unsur negatif. Misalnya mengatakan jangan atau dilarang, itu kan kata-kata yang negatif tuh tidak boleh. Nah, itu tuh kita ganti itu dengan yang bersifat positif. Nah, misalnya di sini jam berapa kita masuk sekolah, masuk kelas? Jam berapa peraturan di sekolah tak masuk kelas? Masuk sekolah. Jam 7.30 berarti 7.30 masuk di kelas anak tak belajar. Jam 8. Jam 8 penting itu masuk
Nah, berarti toh keyakinan kelas yang pertama masuk kelas pada pukul 8. Masuk kelas pada pukul 8. Artinya itu di sini Bu bahwa memang bisa masih swasta. Oke nak, hari ini berat keyakinan kelas, artinya aturan kelas. Aturannya di kelas ini nak, jam 8 itu ada makan di sini. Jadi kalau pas jam 8 ada makan semua di dalam kelas, tidak boleh nih ada di luar bilang pergi makan Bu, pergi kak dulu ini Bu, makan kak dulu, beli kak dulu apa. Tidak boleh ada seperti itu. Jam 8 sudah ada di kelas. Tapi janji bilang bila jangan, misalnya tuh kalau mau ditempel itu keyakinan kelas tak. Janji bilang tidak boleh masuk kelas lewat harus menggunakan unsur positif. Misalnya tadi masuk kelas tepat pada pukul 8 pagi. Seperti itu. Oke. Yang kedua apa kira-kira Bu? Yang kedua apa kira-kira? Aturan kelas tak biasa, kesepakatan kelas tak. Nah iya, sudah termasuk tadi itu disiplin waktu. Apalagi kira-kira? Oke, merapikan mainan setelah bermain. Oke, itu tadi yang tidak boleh Bu. Jangan menggunakan kata negatif. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Ya, saling menghargai antar teman, menghormati guru. Apa lagi? Oke, tidak berkelahi mungkin masuk itu saling menghargai antar teman. Oke. Ada lagi biasa apa di mengembalikan mainan pada tempatnya, menghargai. Ya tidak banyak pengaturannya itu polotekan. Oke, next. Ini segitiga restitusi yang tadi. Ini mungkin sudah sering dilaksanakan di sekolah, tapi biasanya apa kayak beda alur di cara penyelesaian tak. Sering sekali dilaksanakan ini. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lanjut. Nah ini langkah-langkah restitusi yang pertama. Sebentar ini tapi boleh diperhatikan, sebentar ini ada adegannya. Saya yang beradegan, ibu sebentar siapa yang memerintah sebagai guru menyelesaikan masalahku berdua. Oke, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, berbuat salah itu manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Yang keempat, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi
kemudian kamu berhak merasa begitu. Oke, lanjut. Oke, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bertanya kepada si anak. Kita bertanya pada si anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya apa? Tapi jangan dibocorkan deh, sebentar ada. Oke, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut. Oke, langkah yang ketiga, ini yang terakhir. Kembali menanyakan keyakinan pada si anak. Misalnya mengenai keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ingatkan itu si anak toh. Kan tadi ada keyakinan kelas tadi itu masih diingat toh. Keyakinan kelas yang dibuat tadi. Nah, ada yang masuk pada pukul 8, menghargai teman, mengembalikan mainan pada tempatnya. Itu tuh aturan kelas ditaati semua. Nah, di sini menanyakan keyakinan pada anak. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Salah satunya saja di sini tuh. Bagaimana Mama Sediani bikin kasus? Coba kasih nanya di bawah kita di PPT itu dia ada video kasusnya. Ini yang berkasus ini. Yang sudah ditangani dengan menggunakan segitiga institusi. Oke, misalnya dikasih kembali dulu di
CGP Angkatan 10 Kecamatan Kindang. Oke, lanjut. Nah, misalnya hari ini berebutan mainan. Siapa yang mau berebutan misalnya tuh misalnya ini boneka kamu punya aku, toh ini bunga ini, terus ini si Ani ini yang merebut, merebut begitu, begitu tapi tidak mau tapi tunggu dulu, yang penting tidak mau tapi ini si Ani toh. Si Ani tidak bilang pinjam kak, langsung saya matanya mau ke juga bilang itu bilangnya tak tarik terus ini saya cuma begini begitu kan menangis kayaknya pada sumpah posisi pengukur tarik oh ini kan punya kita pukul menangis oke seperti itu kasusnya. Kasus pertama kasusnya dulu seperti ini. Si Ani dan si Erna bermain dalam si Ani, si Erna dan siapa tuh? Si Ramla. Tengah asik bermain dalam kelas, tiba-tiba si Ani merebut mainan si Erna. Terus ini si Erna marah dan kesal, akhirnya memukul si Ani hingga si Ani menangis.
itu kasusnya. Nah, kasus pertama itu si Ani merebut mainannya si Erna. Coba tapi bagaimana kira-kira cara menerapkan segitiga restitusi tadi kepada kasusnya ini siswata ini? Bagaimana menerapkannya? Kan ada 3 tahapan toh. Pertama menetapkan identitas, yang kedua melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan kembali keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana cara menanganinya itu kasusnya kalau ada sesuatu yang seperti itu? Masa kalau ada sesuatu di sekolah biasa berkasus tuh aman-aman saja di sekolah tidak semua siswa ketua tidak ada atau ada langsung dicium, dimarahin, ditegur. Ditanya dulu solusinya. Tidak ada yang masa jadi di posisi penghukum, masih TK. Menanyakan kesepakatan kelas. Yang pertama dulu Bu, yang menstabilkan identitas dulu, terakhir itu menanyakan keyakinan. Ditanya misalnya datang kini sama si Ani, ditanya itu siswata bilang, tadi si Ramla bilang saya direbut mainannya si Erna. Ditanya dulu seperti itu, ditanya dulu tuh sebelum ini bilang terus tuh saya menjawab iya Bu. Terus ditanya nih yang kedua lagi tindakan yang seragam, apa alasannya, kenapa begini? Ditanya itu alasannya si anak tuh, ditanya ini alasannya si anak. Terus kalau misalnya si anak bilang Mau kepinjam Ibu. Terus bilang jadi tadi pinjam kak, tidak tuh langsung ditarik, langsung direbut. Ditanya ke si anak tak, itu nak kalau direbut mainannya jangan tak bagus atau tidak? Tidak tuh. Nah ini bilang di custom di keyakinan kelas. Artinya kalau itu kan tadi kan tidak baik, salah, berarti harus minta maaf Ibu. Oke, kalau begitu harus diminta maaf. Terus itu anak disuruh berjanji. Oke, janji ini tidak boleh lagi tuh merebut mainan teman tak. Janji dulu, baru ada tos dulu supaya dikasih itu anak penguatan tos. Jangan langsung dijudge itu anak dikasih hukuman, tapi jadi posisi teman. Kemudian anak yang satu lagi datangi, jangan cuma satu arah, yang satunya lagi ditanya tadi. Akan tadi kan salah karena nafsu ditemani sampai menangis, ditanya juga bilang kenapa tadinya itu si
kenapa bisa ini, apalah sangka. Ditanya-tanya alasannya, ibu tadi matahari memang marah kak. Ditanya-tanya alasannya, menambah dan ini. Dia bilang tuh, bilang mana, kenapa pinjam ini. Ditanya lagi, itulah kira-kira kalau memukul bagus atau tidak? Tidak itu guru, berarti tidak boleh kita tidak memukul. Nah jadi apalanya? Harus juga minta maaf. Jadi pagi itu si anak berdua salaman toh. Nah, selesaikan disolusinya salaman minta maaf. Tapi kan biasanya itu tuh kita waktu sekolah tidak banyak kata pengantarin. Apalagi kalau gurunya asik main HP atau asik ngekosing. Apalagi itu ada anak kalau yang menangis sih. Oke, itulah tadi diseminasi mengenai budaya positif. Terima kasih banyak atas partisipasi dari ibu-ibu. Saya Erna Yunisi, TK Andrimu, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba bersama Mas Riani dari TK Palmerah Sakawan Gading, Kecamatan Kendang, Kabupaten Bulukumba. Mengucapkan terima kasih banyak atas yang sebesar-besarnya karena telah memfasilitasi kami untuk melakukan berbagai praktik baik hari ini. Mohon doanya semoga kami bisa melaksanakan menjalankan pendidikan guru penggerak ini sampai selesai, sampai gelar C-nya itu hilang dan menjadi GP. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cerdas, cerdas, ceria. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kesepakatan kelas atau peraturan di kelas. Oke. Yang pertama, masuk kelas pintar tepat waktu. Jam berapa kita bisa masuk? 8. Jam 8. Jadi tidak boleh beda lagi terlambat masuk kelas di jam 8. Ada mati di dalam di kelas. Oke? Oke. Yang kedua, saling menghargai sesama teman. Jangan sama kombe-kombe, dorong-dorong. Oke. Sudah ada berapa lagi? Sudah ada 2 toh? Sekarang yang ketiga, saling menghargai teman berarti harus juga menghargai guru. Pintar. Selanjutnya, yang keempat, membuang sampah di tempat sampah atau jagalah kebersihan. Pintar. Selanjutnya, tidak boleh makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Oke, jadi kalau sementara belajar jangan dulu makan, istirahat pergi, oke? Nah, selanjutnya sudah berapa Mi? Sudah ada 5. Nah, yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-6. Mengembalikan mainan pada tempatnya. Nah, jadi kalau sudah main dikasih kembali tempatnya. Iya. Oke. Jadi itu tadi peraturan kita di kelas ini, di kelas A. Sama juga di kelas B itu begitu juga peraturannya. Oke, mengerti semua? Oke. Kenapa dipukul nak? Kenapa sih? Tapi menurut ada tuh kalau memukul sih baik atau tidak? Nah, oke. Jadi lain kali tidak boleh memukul ya? Oke. Karena sudah dipukul tadi Ainun, harusnya bagaimana? Minta maaf sama Ainun toh. Nah, selain itu harus jadi bagaimana? Tidak boleh memukul teman lagi. Oke, bisa karena ada yang mau minta maaf. Sekarang harus bisa keluar minta maaf sama Ainun. Oke? Pintar. Terus dulu.